mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan. Naskah karya Edi Dosa. Ide cerita M. Satria Pinandita. Dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Warung Nilot tampak sepi, tapi lampu depan menyala terang. Bayangan beberapa orang bergerak-gerak di balik dinding ruangan. Nilot menyeberangi halaman, kemudian membuka pintu depan warung. Tubuh Rismayani terbaring di atas tikar yang digelar memanjang, ditunggui Gandasturi, Sekar Mayang, dan para jontrot yang lain. Wajah mereka murung bercampur rasa ngeri. Kami tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Saya hanya mendengar jeritan panjang. Itu pun tidak terlalu jelas karena saya masih setengah tidur. Iya, dia lalu membangunkan saya. Semula saya enggan karena tidak percaya. Pula saya ngantuk sekali. Akhirnya kami berdua pergi ke kamarmu. Ke kamarku? Iya. Karena jeritan itu arahnya dari kamarmu. Lalu kami lihat dia sudah tergeletak tidak bernyawa. Saya bangunkan teman-teman, lalu kami bawa jenazahnya ke sini. Iya, kasihan Risma. Saya tidak pernah menduga nasibnya akan seperti ini. Kalau begitu, kita harus segera memberi kabar sana keluarganya. Sekali lagi Nilot menatap wajah Risma yang sudah rusak berat. Kulitnya mengelupas, matanya melotot, dan mulutnya setengah menyeringai. Bulan suram disaput awan tipis keperak-perakan. Angin tidak begitu kencang. Di halaman belakang rumah kediaman Bu Sumaya, tampak dua bayangan berlompatan di udara, bercampur kilatan-kilatan mata pedang. Mereka adalah dua orang busu, dua penggawa kerajaan dan tokoh masyarakat yang disegani. Namanya Busu Maya dan Busu Pandangaran. Keduanya tengah berlatih ilmu pedang untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Hiyo! 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 Mengapa berhenti Busu Pandangaran? Ayo, kita baru selesai 10 jurus. Tadi sepintas, aku seperti melihat bayangan di atas tembok. Bayangan apa? Bayangan orang. Dia hinggap seperti burung elang. Sosoknya perempuan. Tapi tiba-tiba dia menghilang. Kau yakin tidak salah lihat? Entahlah. Mungkin aku salah lihat. Pikiranku memang agak kacau. Ada apa, Bu Sumaya? Aku juga melihat bayangan itu. Baru saja. Dia terbang sana, ke arah atap bangunan ruangan pendapa. Kalau begitu kita harus hati-hati. Mungkin ada seseorang berniat jahat pada keluargamu, Bu Sumaya. Bu Sumaya.
hajar orang itu. Sambil menggenggam pedangnya, Bu Sumaya melompat ke halaman depan, diikuti Busu Pandangaran. 2 orang prajurit jaga berdiri di depan pintu regol. Bu Sumaya sengaja tidak memberitahu mereka karena dia ingin meringkus sendiri si penyusup gelap yang dianggap kurang ajar itu. Busu Pandangaran memeriksa sudut-sudut pekarangan rumah sahabatnya yang gelap. Darahnya berdesir, begitu dari balik gentong yang besar muncul sosok tubuh perempuan. Bu Sumaya! Bu Sumaya! Sini cepat! Kurang ajar, setan alas. Gelandangan dari mana kamu? Huh? Mau apa kamu malam-malam begini keluyuran di rumahku? Huh? Aku hanya ingin ke sini. Rumahmu bagus, Bu Sumaya. Keparat. Kamu pikir rumahku tempat permainan? Gelandangan busuk. Ayo, mau pergi tidak? Kamu jahat, Bu Sumaya. Seharusnya kamu menyambutku dengan baik dan ramah. Ngomong sembarangan. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Aku tahu kau, Bu Sumaya. Seorang penggawa kerajaan yang punya kedudukan penting. Barangkali justru kau yang lupa padaku. Aku tidak pernah punya kenalan seorang gelandangan. Sekarang memang keadaanku mirip gelandangan. Tapi dulu, aku juga orang penting seperti kamu, Bu Sumaya. Seperti kamu juga, Busu Pandangaran. Sebentar, Bu Sumaya. Kau ini sebenarnya siapa? Kalian memang pelupa. Kalian hanya ingat pada orang-orang yang memberi kalian keuntungan. Jika punya hutang, kalian juga pasti lupa atau pura-pura lupa. Pura-pura lupa membayarnya. Itu pekerjaan yang sama sekali tidak terpuji. Aku tidak pernah punya hutang pada seorang gelandangan. Punya Bu Sumaya. Aku tidak pernah berurusan sama kamu. Bahkan aku tidak kenal siapa kamu. Mungkin kamu ditinggal pergi suamimu yang tidak bertanggung jawab. Lalu kamu sinting dan hidupmu menggelandang karena putus asa. Pasti kamu tidur di jalanan atau di pasar-pasar. Sekarang begini saja. Aku akan memberimu 10 ringgit. Setelah itu, kau harus segera pergi dari sini. Jangan lagi menginjakkan kakimu di halaman rumahku. Kalau sampai aku melihatmu masih berkeliaran di sekitar sini, kamu akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mengerti? Pasti kamu tidak mengerti. Karena kamu hanya orang sinting. Ini, terimalah dan cepat pergi dari sini. Cuy, aku tidak sudi menyentuh uangmu. Aku datang kemari bukan untuk minta uang. Lalu, untuk apa? Keparat setan alas. Untuk menagih hutang. Tingkah lakumu membuatku tidak sabar lagi. Hei, prajurit! Tangkap perempuan ini! Seret keluar! 2 orang prajurit serentak berdatangan. Perempuan aneh tampak tenang-tenang saja. Dia hanya menanggapi kemarahan Bu Sumaya dengan wajah dingin. Senyumnya juga dingin, sementara matanya yang sedikit memerah membuat penampilannya menjadi menyeramkan. Ayo, tangkap perempuan itu, goblok! Ya, Tuan Busu. Ya, baik. Dua orang prajurit itu belum sampai menyerang untuk kedua kalinya. Mereka telah dibuat terkapar kena 2 tendangan keras berturut-turut. Yang satu terjajar menabrak pohon tanjung, sedang temannya jatuh tak jauh dari kaki Bu Sumaya. Kurang ajar. Tenang, Bu Sumaya. Akan kubunuh perempuan ini dengan tanganku sendiri. Tenang. Biarlah aku yang bicara. Tolong simpan dulu kemarahanmu. Apa benar Bu Sumaya sahabatku ini punya hutang padamu? Coba jelaskan dia punya hutang apa padamu. Kamu juga punya hutang padaku, Busu Pandangaran. Walaupun tidak sebanyak Bu Sumaya. Kami punya hutang apa padamu? Hutang nyawa. Nyawa siapa? Nyawa suamiku? Oh, aneh sekali. Kami tidak kenal suamimu. Apalagi sampai membunuhnya. Jadi jangan menuduh sembarangan. Sudahlah, Busu Pandangaran. Perempuan ini benar-benar sinting karena ditinggal kawin suaminya. Bicaranya ngaco. Kita tidak punya waktu untuk melayaninya. Ayo, kita sikat saja. Sebentar, Bu Sumaya. Aku minta waktu sedikit lagi.
Siapa nama suamimu? Di mana tempat tinggalnya? Dan apa pekerjaannya? Nanti kalian akan tahu sendiri. Dia seorang laki-laki yang baik. Wajahnya memang tidak tampan. Usianya agak tua. Tapi dia seorang suami yang setia dan teguh pendiriannya. Dia jarang marah. Kami hampir tidak pernah berselisih paham, apalagi bertengkar. Suasana kehidupan rumah tangga kami serasa di nirwana. Suatu tempat di mana hanya terdapat kedamaian semata-mata. Tapi suasana damai itu mendadak berubah. Dia selalu pulang larut malam. Mulutnya bau minuman keras. Pakaiannya juga menyisakan bau wangian murahan yang biasa dipakai para jontrot pinggir jalan. Perubahan itu membuat kehidupan rumah tangga kami pun berubah. Tak ada lagi hari tanpa pertengkaran. Rumah tangga kami menjadi seperti neraka jahanam. Sekarang aku tanya pada kalian, Bu Sumaya dan Bu Supandangaran. Siapa yang membuat suamiku berubah? Siapa yang membuat dia tidak lagi setia pada istri, pada janji perkawinan? Siapa? Kalian. Kalian yang membuatnya berubah. Kalian mengajarinya mereguk mabok. Kalian juga mengajarinya bermain judi dan perempuan. Kalian juga menyebarkan racun dalam rumah tangga kami. Aku tidak tahan. Dia sudah seperti orang tidak waras. Akhirnya, dalam sebuah pertengkaran sengit, aku bunuh dia dengan tanganku sendiri. Tapi sebenarnya kalian yang membunuhnya lewat tanganku. Tunggu. Aku tanya sekali lagi. Siapa nama suamimu itu? Apakah dia Bu Sutarba? Kalau begitu... Bu Sumaya. Teja Tilaka. Dia Teja Tilaka. Bu Sumaya dan Bu Supandangaran segera mundur beberapa tindak. Begitu mereka dapat mengenali perempuan di depannya. Memang dia Teja Tilaka. Bekas istri Bu Sutarba itu tersenyum dingin. Jagalah anak. Benar, kau Teja Tilaka. Aku senang jika kalian ingat padaku. Artinya urusan kita bisa segera selesai. Bagaimana kau bisa hidup lagi? Bukankah kau menjalankan upacara labuh geni atas kematian suamimu? Semua orang melihatmu melompat dalam kobaran api. Itu bukan urusanmu, Bu Sumaya. Aku menganggapnya sebagai hutang piutang. Sekarang bersiap-siaplah untuk membayar. Bulan tersaput awan. Suasana balai peranginan Istana Mataram sepi lengang. Tampak beberapa orang prajurit berjaga-jaga di sekitar pintu gapura kecil. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Diah Pramodawardhani sang permaisuri duduk di atas kursi beralaskan bantalan yang dibungkus kain sutra berhiaskan renda-renda. Mereka tengah menerima kedatangan Bu Sudandai dan Yuga Wirya. Tak lama kemudian, Bu Suharyanta muncul dan bergabung. Yuga Wirya baru saja selesai melapor soal munculnya Teja Tilaka yang membuat keonaran. Teja Tilaka istri mendiang Bu Sutarba? Benar, Gusti Ratu. Pertama kali dia membuat keributan di sebuah warung minum. Benar, Sri Maharaja. Semula mereka tidak percaya. Tapi setelah melihat dari jarak dekat, memang perempuan itu Teja Tilaka. Warung minum di mana itu, Kakang Yuga Wirya? Warung Nilot. Nilot Paladala. Warung itu dikelola para jontrot. Biasanya warung itu ramai pengunjungnya. Tapi malam itu mungkin sepi. Jadi mereka segera tutup. Lucu. Bagaimana telik sandi kita bisa keluyuran ke warung minum dan bergaul dengan para jontrot? Mereka dalam rangka menjalankan tugas, Bu Sudandai. Justru mereka bisa lalai menjalankan tugas karena terlena di tempat seperti itu. Apalagi kalau para jontrot pandai merayu.
Mereka adalah telik sandi yang sudah terlatih, Bu Sudandai. Saya tahu. Tapi semua orang juga tahu di mana letak kelemahan laki-laki. Mungkin pertama atau kedua kali mereka masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah menjadi langganan warung minum, sudah bergaul bebas dengan para jontrot, tidak ada jaminan lagi bahwa mereka akan tetap setia pada sumpah prajurit. Sudah banyak contohnya prajurit-prajurit teladan akhirnya bertekuk lutut di depan perempuan dan membongkar rahasia negara. Tidak sejauh itu, Bu Sudandai. Tapi itu bisa terjadi kan? Maaf, saya tidak mau memperdebatkan soal ini. Saya tidak ingin berandai-andai. Dan saya menangani prajurit telik sandi bukan setahun 2 tahun. Kalau memang Bu Sudandai menganggap saya kurang cakap, saya tidak keberatan tugas dan wewenang ini diambil orang lain. Perdebatan Bu Sudandai dan juga Wirya membuat suasana di balai peranginan menjadi kurang menyenangkan. Diah Pramodawardhani juga lalu pergi masuk ke ruang kaputren. Beberapa saat kemudian, 2 orang telik sandi datang melapor bahwa Teja Tilaka sedang mengamuk di rumah Pusumaya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di rumah Pusumaya? Bagaimana hasil pertarungan antara Busumaya dan Busu Pandangaran melawan Teja Tilaka yang dialiri kekuatan gaib Byung Sinong? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.